Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Isti'dadan, duduk siap. Duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Sebelum Ustadz lanjutkan pada pembelajaran fikih hari ini, Ustadz mau mengingatkan kembali mufradat kemarin dan hari ini. Mufradat hari ini adalah penghapus. Masih ingat bahasa Arabnya penghapus? Bahasa Arabnya penghapus adalah mimhatun. Mimhatun. Ustadz ulangi sekali lagi. Mimhatun. Jadi bahasa Arabnya penghapus itu adalah mimhatun ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah eraser. 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 Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya penghapus. Jadi ingat-ingat, mufrad kemarin dan hari ini adalah penghapus. Bahasa Arabnya mimhatun dan bahasa Inggrisnya adalah eraser ya. Baik, Ustaz akan lanjutkan kembali pembelajaran fikih hari ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran fikih hari ini sudah sampai pada pembelajaran 4. Yaitu materi kita hari ini adalah tata cara membersihkan diri atau istinja. Jadi kita akan belajar tata cara membersihkan diri atau istinja ya. Anak-anak, menjaga kebersihan itu sangatlah penting ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan yang namanya kebersihan. Dengan apa? Kebersihan diri ya. Jadi kebersihan itu anak-anak sangatlah penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu berhubungan dengan kebersihan diri. Nah, terus menjaga kebersihan diri tentunya selain mandi dan wudhu, adalah beristinja. Jadi kita akan belajar tata cara membersihkan diri atau istinja ya. Yang pertama ada pengertian dan hukum istinja. Jadi yang pertama kita akan belajar pengertian dan hukum istinja. Menurut bahasa, istinja adalah bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Itu pengertian istinja menurut bahasa. Nah, artinya bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Menurut hukum Islam, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun air kecil. Jadi ingat-ingat, menurut bahasa itu artinya bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Kalau menurut hukum Islam itu artinya menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar atau air kecil ya. Nah, hukum istinja adalah wajib bagi setiap muslim setelah buang air ya. Jadi hukumnya itu wajib bagi setiap muslim setelah buang air. Nah, air besar ataupun air kecil. Itu ya yang pertama. Tadi yang pertama pengertian dan hukum istinja. Terus yang kedua adalah etika buang air kecil atau buang air besar. Yang pertama anak-anak, tidak buang air sembarangan. Nah, maksud dari buang air di sini adalah buang air kecil itu adalah kencing. Nah, buang air besar itu adalah BAB ya. Jadi tidak buang air sembarangan, maksudnya tidak kencing dan tidak BAB sembarangan ya. Terus yang kedua, tidak terlihat orang. Jadi kita tidak terlihat orang ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Tidak boleh terlihat orang. Terus yang ketiga, doa masuk WC. Masih ingat doa masuk WC? Nah, doa masuk WC kemarin bagaimana? Masuk kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masih ingat itu doanya?
Ustaz ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu doa masuk WC ya. Terus yang keempat, menghindari bercakap-cakap di toilet. Jadi kita menghindari yang namanya bercakap-cakap di toilet, berbicara, bernyanyi, dan yang lainnya. Ya. Terus yang kelima, membersihkan air seni atau air kencing. Nah, di situ adalah 5 etika buang air kecil atau buang air besar ya. Yang pertama, tidak buang air sembarangan. Seperti buang air sembarangan itu seperti buang air kecil ataupun buang air besar di pinggir jalan, di dekatnya toko. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, terus yang kedua, tidak terlihat orang. Artinya kita tidak membuang air kecil ataupun buang air besar itu di tempat yang terbuka ya. Tidak boleh itu. Nah, terus yang ketiga, doa masuk WC itu membaca doa dulu sebelum masuk ya. Sebelum masuk kamar mandi ataupun masuk ke toilet itu membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yaitu ya. Terus menghindari yang namanya cakap-cakap di kamar mandi, di toilet itu dihindari. Bernyanyi, berbicara ya, dihindari. Terus membersihkan air seni atau air kencing. Terus yang terakhir adalah alat istinja. Nah, masih ingat kemarin alat istinja itu apa saja, Ustaz? Ada air, ada batu, ada tisu, dan juga ada kapas ya. Nah, terus ini yang pertama, tidak beristinja dengan tulang atau tinja. Jadi kita tidak beristinja dengan tulang, membersihkan dengan tulang ataupun tinja. Tinja apa? Kotoran ya, tidak boleh. Nah, terus yang kedua, tidak beristinja dengan tangan kanan. Artinya tidak membersihkan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh. Kita harus menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Jadi yang kedua, tidak beristinja dengan tangan kanan. Artinya kita membersihkannya ketika selesai buang air kecil ataupun buang air besar, setelah kencing atau BAB, itu tidak boleh bersihkan dengan tangan kanan. Tidak boleh ya. Terus beristinja dengan bilangan ganjil. Nah, apabila mau membersihkan dengan menggunakan batu, nah tadi ada air, ada batu, terus ada tisu dan juga ada kapas. Apabila beristinja dengan batu ya, mau menggunakan batu, nah gunakan 3 batu. Nah, ganjil kan? Nah, apabila belum merasa bersih, nah dengan 3 batu itu tadi kita menggunakan berapa lagi? Yang ganjil 5 ya. Kita bisa menggunakan 5 batu ya. Terus yang terakhir apa? Beristinja dengan air dan batu. Itu adalah alat istinja ya. Alat istinja tadi ada tisu, ada kapas, terus ada apa lagi? Ada batu, terus ada tisu, air, tisu, kapas, dan juga batu. Itu adalah alat istinja. Terus hal yang penting diperhatikan itu ketika istinja. Nah, yang pertama itu adalah tidak beristinja dengan tulang atau tinja. Membersihkannya itu tidak menggunakan tulang ataupun kotoran atau tinja ya. Yang kedua yang harus diperhatikan, tidak beristinja dengan tangan kanan. Nah, tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Nah, setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika istinja, nah, beristinja dengan bilangan ganjil. Nah, apabila kita menggunakan batu, kita gunakan 3 batu. Apabila belum bersih, kita bisa menggunakan 5 batu. Terus yang terakhir beristinja dengan air dan batu. Apabila ingin beristinja dengan air dan batu, dahulukan batu ya, kemudian
air ya. Paham? Nah, mungkin itu saja materi fikih hari ini ya. Tadi ada apa saja? Pengertian dan hukum istinja. Terus yang kedua adalah apa? Tadi etika buang air kecil atau buang air besar ya. Terus yang terakhir alat istinja dan yang perlu diperhatikan dalam istinja ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Nah, kita tutup dengan pembacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya yang didapat hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di rumah ziyadah dan murojaah, dan juga harus tetap semangat belajar. Terus ibadahnya jangan sampai lupa. Ustaz akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.